Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 30 Desember 2021. Kita bersyukur Tuhan sudah antar kita untuk memasuki akhir tahun 2021. Karena itu mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Karena dalam kasih karunia-Mu Bapa sudah menyelamatkan kami untuk hari-hari hidup kami di tahun 2021. Dan Bapa sudah mengantarkan kami untuk memasuki akhir tahun 2021. Karena itu kami mau mengangkat syukur dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Padamu kami berdoa dan menyatakan syukur kepada Tuhan. Amin. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dan saya akan membacakan ayatnya yang pertama, dan ayat-ayat selanjutnya nanti dapat dibacakan oleh umat Tuhan sekalian. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada renungan malam yang lalu, kita sudah belajar dari kebenaran firman Allah dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-52, yang mengingatkan kepada kita bahwa kita mesti berwaspada di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita kehilangan Kristus di tengah-tengah segala aktivitas kita di dunia ini. Karena di saat kita menjalani hari-hari hidup, kita tidak melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak lagi mengingat akan Kristus dan firman-Nya di dalam hidup kita. Malam ini mempersiapkan diri kita untuk mengakhiri tahun 2021. Kita belajar kebenaran firman Allah di dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Kalau kita perhatikan bagian ini, dikatakan kepada kita bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Ini adalah sebuah pernyataan yang hendak menegaskan kepada kita bahwa rentetan berbagai-bagai peristiwa yang kita alami dalam hidup ini, baik suka maupun duka, atau dalam keadaan apapun yang kita alami di tengah-tengah kehidupan dunia, sesungguhnya disediakan, bahkan diizinkan oleh Tuhan untuk kita alami di dalam hari-hari hidup kita. Dan masing-masing kita sesuai dengan waktunya dan apa bentuk keadaan yang kita alami di dalam hari-hari hidup kita. Dan kalau kita perhatikan bagian ini dengan baik, maka pengkhotbah mulai dengan peristiwa kelahiran dan berakhir dengan kata damai.
Kalau kita perhatikan itu mulai dari ayatnya yang kedua, ada waktu untuk lahir. Dan terus kita akan mengalami berbagai peristiwa. Dan pada kalimat yang paling terakhir pada ayat yang ke-8, dikatakan ada waktu untuk damai. Apa yang mau dikatakan kepada kita di sini melalui kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga? Sesungguhnya Allah hendak mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita yang Tuhan perkenankan untuk mengalami kelahiran di tengah-tengah kehidupan dunia ini, Tuhan akan mengizinkan kita untuk mengalami kehidupan dan melewati dan mengalami berbagai peristiwa di dalam hidup ini. Baik itu yang menyenangkan hati kita, maupun yang membuat perasaan kita terasa kesal, menjadi kecewa dan putus asa. Kita meneteskan air mata, tapi juga kita mengalami sukacita, kita mengalami tertawa ria di dalam kehidupan ini. Terus akan kita alami secara silih berganti dalam hidup kita. Tapi kita harus ingat bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini, pada akhirnya kita akan tiba pada satu garis akhir, yakni mengalami kedamaian bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tidak perlu kecut, kita tidak perlu putus asa, kita tidak perlu hilang harapan di tengah-tengah berbagai peristiwa yang silih berganti yang kita alami di dalam hidup ini. Sebab bagaimanapun juga kalau Tuhan sudah izinkan kita mengalami kelahiran di tengah-tengah kehidupan dunia ini melalui keluarga kita, Tuhan juga akan mengizinkan kita untuk mengalami berbagai peristiwa. Tapi pada akhirnya seluruh peristiwa yang kita alami itu, entah sukar sulit, entah senang, atau membahagiakan, atau menggelisahkan, atau membuat kita meneteskan air mata, pada akhirnya seluruh peristiwa kehidupan itu akan mengantarkan kita pada babak akhir dalam hidup ini, yakni mengalami kedamaian bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu berarti segala peristiwa yang kita alami dalam hidup kita, dia tidak terjadi secara kebetulan. Tapi sesungguhnya semuanya ada dalam rentang waktu yang telah disediakan oleh Allah bagi setiap kita yang mengalami kehidupan di bumi ini. Kalau Tuhan sudah mengizinkan kita mengalami kelahiran, itu berarti kita akan melewati berbagai proses kehidupan dalam hidup ini. Ada waktu untuk kita bisa menangis, tapi juga ada saat di mana Allah dengan caranya menghibur kita, sehingga kita memasuki saat-saat sukacita di dalam kehidupan ini. Ada waktu di mana kita mengalami kekurangan, tapi ada saat di mana Allah akan mengantarkan kita pada babak kecukupan dalam hidup kita. Dan berbagai peristiwa lainnya akan mengitari hidup ini. Tetapi sekali lagi, pada akhirnya kita akan sampai pada akhir dari seluruh proses hidup kita, yakni perasaan damai bersama dengan Tuhan. Itu berarti kita tidak perlu cepat mengalami kekecewaan dan putus asa yang besar di saat kita dililit dengan berbagai peristiwa yang mengecewakan kehidupan kita, atau yang membuat kita harus meneteskan air mata, atau yang membuat kita merasa kehilangan
segala sesuatu dalam hidup ini ataupun orang-orang yang kita kasihi di dalam hidup kita. Sebab toh pada akhirnya Allah akan terus membawa kita dan mengantar kita pada sebuah suasana damai dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari perhatikan secara baik kesaksian kitab pengkhotbah ini kepada kita. Bahwa proses hidup ini mesti kita lalui, kita jalani di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tetap harus mawas diri dan mengisi hari-hari hidup ini terus menjalaninya sedemikian rupa supaya kita bisa sampai pada babak akhir yang disiapkan oleh Allah bagi kita, yakni keadaan yang damai bersama dengan Tuhan. Mengapa kita akan sampai pada babak damai bersama dengan Tuhan? Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 8 mengingatkan kepada kita, tidak ada satupun peristiwa kehidupan yang kita alami dalam dunia ini yang bisa memisahkan kita dari Allah kita, yang bisa memisahkan kita dari Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dan penebus bagi kehidupan kita. Itulah sebabnya kitab pengkhotbah dalam bacaan kitab suci tadi menegaskan pada akhirnya kita akan memasuki babak damai bersama dengan Tuhan. Sehingga pada ayat yang ke-15 dengan jelas dikatakan, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Pada akhirnya seluruh proses itu berakhir bersama dengan Allah di dalam kehidupan kita. Dan ingatlah, kalau bersama dengan Allah berarti ujungnya akhirnya adalah damai bersama dengan Tuhan. Karena itu kita ingat pujian yang mengatakan, kalau kita mau cari damai, damai itu ada di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya kalau kita belajar di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Yang terpenting bagi hidup kita adalah memelihara kekudusan hidup kita dengan tekun bersama dengan Tuhan, dan setia serta taat pada kehendak dan firman-Nya, dan tetap beriman kepada Yesus Kristus. Jika pola hidup ini terus kita terapkan dalam kehidupan kita, maka kita akan memasuki babak akhir, yakni kedamaian bersama dengan Tuhan. Karena itu, mari jalanilah seluruh proses hidup ini, apapun keadaannya. Jalani itu tetap terikat kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan sampai pada babak akhir, yakni mengalami kedamaian bersama dengan Sang Penebus kita, satu-satunya Yesus Kristus. Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah kami tetap nyatakan kehadirat-Mu Bapa. Sebab sekalipun ada begitu banyak cobaan dan tantangan yang kami hadapi dalam hidup ini, tapi kami tetap percaya bahwa bersama dengan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dan penebus kami, akhirnya kami sampai pada babak akhir, yakni kedamaian hidup bersama dengan Kristus
di dalam sorga rumah Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah melawat kami pada malam ini. Kami mempersiapkan diri kami untuk memasuki akhir tahun 2021. Kami minta ampun untuk segala perbuatan yang kami lakukan selama hari-hari hidup kami di tahun 2021. Segala perkara kehidupan yang kami lakukan menyakiti hati-Mu dan yang menyakiti hati sesama kami. Malam ini kami minta pengampunan dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga biarlah di dalam pengampunan itu kami diberi kelayakan untuk mempersiapkan diri kami mengakhiri tahun 2021. Dan biarlah di dalam perkenanan-Mu Tuhan boleh menolong kami untuk bisa menerima tahun rahmat Tuhan yang baru 1 Januari 2022 yang kami percaya Tuhan sudah siapkan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu datanglah, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu Bapa, supaya kami dapat beristirahat dengan damai. Ini doa kami, ini sembah kami, demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat, dan siapkanlah dirimu untuk meninggalkan tahun 2021 dan siap untuk menerima tahun rahmat Tuhan yang baru yang kita percaya Tuhan siapkan bagi kita semua 1 Januari 2022. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.